Oke, sorry. Saya rekap. Oke, saya tadi kirim file PDF. Itu adalah tentang kata kerja ya. Coba saya jelaskan sedikit. Ah, saya jelaskan sedikit tentang file yang tadi itu. Nah, ini dia kan. Ini tidak perlu harus diketahui sekarang, tapi dibiasakan saja lihatnya. Inilah kuncinya. Ini semua kunci kata kerja. Nah, kita itu ada di sini masih. Binenpal aktif. Ya kan? Nah, ini yang sudah kita pelajari. Hove ya. Ini adalah present tense. Poel, poelet, po. Ah, ini dia kan. Ini kan sebenarnya nggak boleh pakai seva kan. Ini salah ketik ini. Po alim. Sebenarnya ini seva itunya. Rumusannya adalah seva. Tapi karena dia ain, maka dia harus dibunyikan po alim. Tapi rumusnya begini, kalau huruf ketemu lain dia harus kotvim, lomdim, kecuali gutural ya. Po alot. Ini adalah present tense. Coba kita lihat di past avar. Ini ani. Ani paalti. Ata paalta. At. Ini at perempuan. At paalt. Hu paal. Ini who. Ada yang kurang sebenarnya. Harusnya dikasih apa namanya di sebelah kanannya ini harus ada kata ganti orangnya ya. Ada kata ganti. Oke. Nantilah. Pokoknya di sini ini ani. Ani paalti. Ata paalta. At paalt. Who ini who ya. Who paal. Dia telah melakukan. He paala. Sekali lagi ini seva kan. Ini rumusnya. Ini rumus paala. Katva. Lambda. Ini he ya. Dia telah menulis, dia telah melakukan. Anahnu pa'alnu, ya. Anahnu pa'alnu. Atem pa'altem. Aten, sorry, atem pa'altem, aten pa'alten ya. Hem hen, coba. Ini adalah hem pa'alu, pa'alu. Nah, di biblical hennya bunyinya pa'alna, pakai nun sama he. Itu biblical, klasik ya. Sekarang sudah enggak, di modern enggak. Kalau di Arab masih, ya. Oke, ini adalah pa'alna, nun sama he. Rega, oke, pa'al. Nah, begini dia ini, di biblical, ya. Pa'alna. Ini hen. Kalau kalau hem, kalau di mana di bahasa Arab hum fa'alu, hunna fa'alna, ya. Nah, tapi kalau di modern sudah tidak pakai nanya itu ya. Oke, saya kembali ke bahasa Arab. Ana fa'alti. Anta fa'alta. Anti fa'alt. Fa'alti. Pakai ti dia kan. Kalau anta ta, kalau Arab ti. Huwa fa'ala. Iya kan? Hia fa'alat. Iya, pakai pakai taf di sini. Hia fa'alat. Anahnu fa'alna. Ya, nahnu fa'alna. Nahnu fa'alna. Antum fa'altum. Antunna fa'altunna. Hum fa'alu. Hunna fa'alna. Ya, sama kan? Jadi ini adalah firm. Kevin, yang merah ini tidak berubah. Ya, dia firm. Mau di binyan fa'al, mau di binyan hif'il, mau di semuanya begitu avarnya. Coba kita lihat. Ini semua avar, coba kan? Akhiran-akhirannya ini. Semuanya ya. Di avarnya konsisten dia.
Oke, sekarang mari kita lihat dia di atid. Ada dua. Ada dua nanti ya. Ada dua modelnya. Satu F all, ya, F all, tif all, tif eli, anti ini. Ini ana, ani, F all. Ata, tif all. At, tif eli. Huwa, hu, yif all. Oke. Anta, ini benar-benar. Oh, ini hia ya. Ini. Hia, tif all. Jadi hia itu, hi sama dengan ata. Ini ya. Ini adalah hi. Ini adalah ata. Ata sama hi, third person ya. Orang ketiga, third person nekeva, itu sama dengan ata. Kamu laki-laki. Di atid ya. Anahnu nif'ol. Atem sama aten tif'alu ya. Dan atem sama aten sama. Nah, tapi kalau di biblical tif'alna ya. Biblical. Oke. Kevin pernah belajar biblical, itu udah tahu itu ya. Hem yif'elu. Hen yif'elu modern ya. Kalau di biblical yif'alna ya. Hen. Ini adalah atid. Oke, ini adalah avar. Perlu diperhatikan huruf yang di awalnya, awal secara prefiks ini adalah konsisten. Ini adalah huruf-hurufnya, ya. Huruf ini konsisten, persis banget sama Arab. Arab di ana itu adalah alif, anta pakai ta, anti pakai ta sama ya di belakangnya kan, ya. Huwa pakai ya, persis banget sama bahasa Arab. Bagi orang bahasa Arab, bisa bahasa Arab, ini adalah advantage, benefit. Jadi pakai rumus bahasa Arab masuk di sini. Nah, ada dua modelnya. Ada satu pakai wow di sini, ada yang tidak. Nanti kalau gutural di sini, nanti tidak pakai wow dia. Tubi. Kalau huwa yakutubu, ya, pakai u. Ada yang tidak. Ya'mal. Nah, ini nih, ya'mal. Pakai ain, ya'mal. Bukan ya'mul, tapi ya'mal. Persis kan? Iya. Itu ada yang gutural ain di sini. Kalau gutural ainnya di PH poalnya, maka dia tidak pakai O di gini. Seperti bukan yaktubu, yadrusu, ya. Tapi ya'malu, ya ya yakra'u. Kayak yakra'u. Kayak gitulah. Itulah. Jadi di Binan Paal ada dua model atitnya. Seperti gini. Oke, sekarang ini sifunya, fil amarnya. Peol, ketuf, kitvi, tulislah. Ya, kitvu, pi'lu, uktubu, ya, ikra'u, ikra'i, ikra. Nah, inilah dia begini ya. Ini ini sekedar hanya introduction. Saya introduction aja ya. Tapi itu jangan tidak usah dihafalin, get used to it. Get used to it ya. Ini saya kirim ini supaya kita hanya membiasakan melihat ini. Ya, membiasakan supaya nanti waktu kita masuk ke apa namanya? Ke Binyanime nanti konjugasinya kita terbiasa bahwa inilah kunci-kuncinya ya. Oke, kemudian nah, coba perhatikan di sini ya. Setiap sores kita bicara Binan Pahal ya, setiap sores pasti punya infinitif. Oke, sekali lagi, orang yang belajar bahasa Arab, inilah apa infinitifnya ada nggak ya? Oh, nggak ada padanannya di bahasa Arab, tidak ada bahasa Arab. Tidak ada padanan bahasa Arab. Yang ini padanan bahasa Arab, masdar, verbal noun, ya, verbal noun. Nah, ingat, di setiap sores wajib punya infinitif.
Di setiap sores wajib punya infinitif. Rumusnya ditambah lamet. Ini rumus. Merah ini rumus. Live all. Tunggu ini all. Wajib ya. Di setiap binian, sores itu pasti punya infinitif. Infinitif itu namanya same hapoal ya. Ini bahasa ini ya, apa namanya? Bahasa Hebrew-nya. Same, same poal ya. Same poal. Ini infinitif. Same poal. Catat ini. Dan dia consider as a nouns ya. Ada same kan? Setiap binyan pasti punya same hapoal. Ya. Oke, saya kasih contoh. Binyan paal ya. Setiap binyan pasti punya same poal. Nanti kalian nanti lihat di sini sama-sama H. Biasanya kadang-kadang H, same hapoal. The infinitive. Ya. Tapi saya keluarkan hanya dulu. Saya buang dulu hanya. Same poal. Infinitive. Jadi rumusnya begini. Kalau dia binian paal, ya, maka dijadikan seperti ini. Ditambah lamet. Wajib. Ini lamet wajib. Dan bunyinya I. Ya. Kemudian kita ambil soresnya kan. Kita ambil soresnya P Ain Lamet. Oke, saya ini rumus ya. Bentar. Ini kita merahin karena dia rumus. Ini tambahan. Kemudian sores pertamanya atau PH poalnya pasti harus sefa. Wajib. Ini wajib sebenarnya. Kemudian di antara ain hapoal dengan lamet hapoal ditambah O. Ini bacanya live all. Jadi paal live all. Nah sekarang kataf marbudi apa sem hapoalnya ini? Kataf. Lik, eh, liktafol, Lik sudah benar? lik, lik, eh, liktof, liktofol, Iya, liktov, liktov saja. Liktov. Iya kan coba ya. lik, Live all. ya, Liktov. oke. Sekali lagi, Marbudi, Mas Tar. Lamet mem dalet. Jadikan sem hafal. Limot, Lil mod. lilmot ya. Iya, lil mod ya. Oke. Marte, kara, membaca. Menjadi eh lik 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 or hmm, 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 hmm. Ini tambah O di sini nih. Nih. Ini kan ini nih, ambil ini nih. lik lik ro lik lik ro Nice, likro. Iya, likro ya. Oke, ya sekali lagi. El- sekali lagi. Ardiansa, lamet mem dalet, belajar. lil mod Iya, lil mod. Dan begitu seterusnya. Itu rumus. Nah, sekarang kapan dia digunakan? Saya berbicara tentang ini ya, infinitif. Kapan dia digunakan? Dia digunakan setelah kata kerja pertama. Kata kerja kedua itu wajib pakai infinitif. Kata kerja kedua wajib pakai infinitif. Contoh, saya kasih contoh. Saya belajar menulis. Ya kan? Saya sedang belajar menulis.
Ani, Lomed, ya kan? Liktov. Saya belajar menulis. Coba lihat. Kata kerja keduanya itu pakai infinitif. Kata kerja pertamanya pakai tenses. Ya. Ardiansah, Lomed, Likro. Ya. Ardiansah belajar membaca dan menulis. V. Liktov. Ardiansah, Ardiansah Lomed, Ardiansah belajar. Lomed, Likro, membaca. V. Liktov, dan menulis. Di bahasa Arab itu tidak ada. Tidak ada padanannya bahasa Arab. Di bahasa Arab, pakai fi'il mudhari, fi'il mudhari, fi'il mudhari, fi'il mudhari. Fi'il madhi, fi'il madhi, ya. Tapi kalau di bahasa Ibrani, kata kerja kedua wajib pakai infinitif. Rumusnya seperti tadi. Ditambah lamet, kemudian di antara ain hapoal sama lamet hapoal ditaruh o. Ya. Lametnya bunyinya i. Sores pertamanya sefa. Sores keduanya ketemu o. Maka jadilah dia seperti ini. Lamad, lilmod, kataf, liktov, kara, likro. Ya. Nah, itulah dasar teori pertama itu ya. Memahami infinitif. Itu infinitif. Nah, kemarin saya sudah bilang ada verbal noun, masdar. Nah, coba. Kalau ini verbal noun-nya menjadi huruf pertamanya, P-nya, sefah. Kemudian ain ditambah yud. Kemudian lametnya pakai a. Ini yang bertambah nih. Ini rumus. Ya, menjadi peilah. Oke, peilah. Sekarang Budi, kaf, taf, bet. Jadikan verbal noun dia. Ketivah. Toda, Yofi, Metsuyan. Oke. Asep, Lamet Memdalet. Jadikan verbal noun. Lemida. Lemida, ya. Kevin, Kufres Alef. Membaca. Menjadi bacaan. Keria. Toda, Yofi, Kola Kavod, ya. Itu rumusnya ini. Ini yang aku bilang tadi dibiasakan nanti. Dilihat aja, tidak usah dipaksa. Get used to it. Ya, ini get used to it. Nah, biasanya kalau kita pelajari satu dengan baik, kemudian pindah ke binian kedua, itu efek domino. Ya, kalau kita tahu rumusnya binian PA, binian PL, dia efek domino, merembet ke tempat lain. Nah, di buku ini dia training kita di binian PAL, banget dengan sampai nanti kita apa namanya, terbawa, terpengaruh ke binian lainnya. Ya, ini introduction saya malam ini tentang apa namanya, tentang kata kerja. Ini dia. Saya sudah kirim di itu. Kalau kalian punya waktu ya, kalian punya waktu ini di printer dan dilihat-lihat saja, nggak usah dipaksa gitu. Supaya kita kalau masuk ke binian nanti mudah mengerti. Sekali lagi, jadi di setiap binian itu pasti ada infinitifnya dan ada verbal noun-nya ya. Kemudian pasti ada
tenses, yaitu ini hove, ini avar, ini atid, sifui. Sifui ini adalah kata perintah, ya, kata perintah. Oke, kira-kira beginilah gambarannya. Nah, ini sudah saya minta asisten saya buatkan, tapi masih ada yang kurang di sini sebenarnya. Harusnya di sini ditaruh apa namanya eh, Sem Hagufnya ya, Sem Hagufnya di sini nih. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi ini sekedar introduction. Kalian sudah tahu bagaimana membaca kira-kira tabel ini ya. Kenapa saya kirim? Saya mau introduction bagaimana melihat tabel ini. Oke, ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan. Amore, boleh tanya, Ken, bebas Ken. kalau infinitif untuk verb yang infinitif itu kan dia harus di kata kedua atau kata ketiga. Berarti sebenarnya kata-kata itu terbatas ya, nggak semuanya bisa ya. Infinitif ya. Semhapual maksudnya. Iya, saya mau paham. Misalnya belajar menulis atau Ya. ingin menulis. Berarti kan yang di Terus. kata pertamanya itu cuma sedikit dong ya. Oh, tidak Cuman dia itu tense. doang gitu. Oh, bukan dia tense, dia tense. Jadi kata-kata pertama, kata kerja pertama harus tenses. Harus zemanim. Baik baik kata kerja lampau, kata kerja present tense atau kata kerja future tense. Ya. Nah, setelah tenses, kata kerja keduanya wajib pakai infinitif. Ya, saya mau minum. Minumnya itu pakai infinitif. Oh, maunya itu pakai tenses tadi ya. Tenses ya, Hmm. maunya itu pakai tenses ya. Ya, saya belajar berenang. Belajarnya pakai tenses, berenangnya pakai infinitif. Oke, Barur ya. Saudara Bah. Yofi, Todaraba. Oke, ada lagi pertanyaannya? Marbudi, Marte. Shalom Pak. Pak Hari, shalom. Shalom semuanya, selamat Hari Semuanya. Raya. Selamat Hari Raya, Todaraba. Todaraba Pak Hari, Todaraba. Oke. Ada pertanyaan lain? Eh, ada more. Hmm. Ken Sekedar Bebakasa. ingin tahu aja kalau kalau verb dengan sores yang tidak tidak sama dengan tiga gitu, lebih dari tiga atau Toda, ya. Jadi di dalam bahasa Ibrani, atau kurang dari tiga gitu. oke, di dalam bahasa Ibrani tidak ada sores dua. Bahasa Ibrani soresnya pasti tiga. Sama dengan bahasa Arab ya. Kemudian ada yang empat soresnya. Ada yang empat soresnya. Empat soresnya ini di bahasa Ibrani tidak terlalu banyak. Empat sores itu saya kasih contoh, contoh-contoh ya, contoh. Yang empat sores nih. Ini yang kita tadi tiga ya. Itu empat sores itu misalnya eh, Tilven. Nah, ini terlalu apa? Terlalu modern ini ya. Eh, eh, Gal-gal itu. oh, Gilgel. Biasanya itu ini empat ya. Coba lihat. Ini huruf pertamanya bunyinya I, huruf keduanya itu adalah lamet. Kemudian huruf keduanya pakai sefa. Huruf ketiganya pakai E. Pilel gitu ya. Ini kan pilel. Nah, karena ain pialel. Karena ain ini bunyi A karena ain doang ya. Oke. Oke, Gilgel. Pitpet. Pitpet ini pip 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 gitu ya. Pitpet. Apa lagi ya? Ah, tidak banyak dia sebenarnya, tidak banyak. Nah, yang empat ini, empat Budi, yang empat ini belong to the second part binyan. Ini Hmm. adalah miliknya ini, grup ini nih.
Dia 4 huruf itu dikategorikan dia masuk di grup PL doang. Dia tidak bisa masuk ke binen lain. Ya. Hmm. Ya, lebih sederhana sebenarnya. Mempelajari 4 huruf itu sederhana karena dia cuma di sini nanti, ikut sini nanti dia. Dan konsep konsep itunya, konsep present tense-nya sama dengan ditambah mem. Ya, ditambah mem dia. Seal cell, oke. Seal cell, ada seal cell ini dulu. Seal cell. Seal cell. Nah, kalau karena dia ini adalah belong grupnya PL, maka present tense ditambah mem dia. Ya seperti medaber, medaberet, medabrim, ingat kayak pelajaran kemarin ya. Nah, ini mesal sel, mesal selet, mesal selim, mesal selot. Ya, ini to ring a phone ya. Atau bunyi gini bisa. Ya itu ya. Mesal sel ya. Nah, ini nah. Kalau verbal noun-nya di Verbal apa unit rumusnya gimana? sama, tetap ditambah lamet, Selipkan di betul. mana Toda, itu? toda, Hmm. toda raba, ken. Jawab Ditambah toda. lamet, tambah lamet tetap. Rumus. Semua semha poal wajib ditambah lamet di depannya. Ya. Tapi di sini bunyinya le. Hmm. Ya. Kita ambillah ini, soresnya ini kan, 4. Taruh sini. Kemudian huruf ini, huruf pertamanya ditanam bunyi-bunyinya. Le salsel. Itu aja. Le galgel. Le palel. Begitu dia. Ditambah lamet ini. Itu kalau 4 huruf. Karena dia tidak banyak, tahu nggak? Karena dia tidak banyak, dia dipelajari di belakang di unit 8 kalau nggak salah, di unit 9. Nanti kita belajar itu di unit 9. Iya. Saudara Marbudi ya, betul. Ya, Itu 4 huruf. saudara dan Oke, Bapak Kasah. Oke, ada pertanyaan lain di sini. Ardiansa, Pak Asep, Pak Teh. Oke, Boleh saya ini boleh. Ken, Ken, silakan. Eh, padanannya sih sebenarnya. Jadi kalau amsilah tasrifiyah itu ada yang di tasrif ke samping, ada yang ke bawah. Nah, ini yang kalau ke bawah itu kan berkaitan dengan kata ganti orangnya gitu ya. Mulai dari ani, ata gitu ya. Nah, Betul. yang ke samping ini yang saya masih kesulitan karena mungkin belum belajar yang Betul ya. Yang ke fiskal gitu sampingnya ya. ini nih. Yang ke sampingnya ini satu ini nih. Satu, Oke, oke. dua, ini dua ini. Ini ke samping ini. Nanti Hmm, ada isim makan sama isim alat. Itu semua ke samping itu. oke. Boleh Iya. ini nggak boleh sebelum kita belajar itu nanti di entah beberapa itu ya Oke. dicontohkan dari awal dari faala sampai Nggak, saya maf'ulun lagi maf'ulun saya ya. lagi susun, saya lagi Eh, susun, saya lagi susun PDF yang untuk apa namanya dalam perspektif ini belajar Hebrew dalam perspektif timur, belum dalam perspektif barat ya. Lagi susun. Sabar itu saya akan berikan itu. Iya, siap, siap. belum selesai sih ya. Oke, saudara Saudara. Pak. Jadi ada yang ke bawah itu adalah konjugasi, tenses. Yang ke kiri nanti itu namanya ada kata kerja apa alat, sorry, kata benda ya, kata kata tempat atau termasuk tadi sem hapoal ya, termasuk verbal noun itu yang ke kiri begini nanti. Itu pecahannya. Tetapi apa perlu diingat semuanya Kevin berdasarkan tree root. Maka barang siapa yang menghafal 3 huruf, maka berpotensi dia punya vocabulary luas sekali. Karena kan ada rumus-rumusnya. Iya. Saya kadang-kadang mendapatkan kata baru, saya cuma lihat, saya perhatikan dulu, soresnya apa nih? Kalau saya ketemu soresnya, pasti saya tahu artinya. Tidak akan meleset saya. Iya. Jadi ini adalah bahasa sores, bahasa root. Nah dari, nah ini kan ada tadi kemarin. Rega-rega.
Bukan, bukan. Nah, 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 nah. Mana tadi bukunya ini? Ingat tidak? Ada satu statement di sini. Ya, three letter root system that determine their meaning kan? Jadi tiga akar kata itu menentukan makna vocabulary itu. Dia kan berkembang dari tiga kata, tiga huruf. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Oke, nanti ada semuanya ada rumusnya, semuanya ada rumus. Makanya saya bilang kalau kalau ada oh ya nanti saya kasih the most. Oke ya, nanti ingatkan saya kirim ke saya share di grup nanti ingatkan saya the most three letters verb use, common use ya, paling paling banyak digunakan itu. Ada list-listnya ya, ada kategori 500 50 yang paling digunakan, kemudian masuk ke 60 dan sebagainya. Ingatkan saya akan share tadi itu. Soresnya tiga toh. Oke, inilah kira-kira introduction saya malam ini tentang introduction ini sekali lagi ini introduction. Jangan jangan apa namanya do not get terrorized. Jangan ini membingungkan memang. Memang ini dipelajari harus berkali-kali. Berkali-kali. Bang, sosialisasinya butuh waktu. Ya, berdasarkan pengalaman saya, orang ini baru tersosialisasi itu setelah 6 kali, 7 kali, 8 kali disosialisasikan, baru dia nyambung gitu. Nah, ada nanti teman-teman hari ini nggak nyambung sama sekali, misalkan ya, tapi I don't think so ya. Setelah tiga kali disosialisasikan, baru nyambung dia yang kemarin 2, 3 kali yang kemarin dia yang tidak mengerti gitu loh. Oh, ya, jadi maksud saya ini perlu saya sosialisasikan sedini mungkin. Oke, Todaraba kita masuk ke buku kita. Nah, ini kita hari ini belajar bahasa Arab ini. Ini sekarang kita belajar bahasa Arab. Apa itu? Angka. Coba kalau kita lihat di sini ya. Jadi orang di sini, orang belajar bahasa Arab. Eh, hari ini kita belajar Hebrew. Bagi orang bahasa Arab, ini adalah pelajaran bahasa Arab. Yang nomor satu adalah yang perlu diketahui misparin. Ya, angka. Angka-angka. Misparin. Misparin. Coba kita lihat. Kalau kalian lihat ini mispar ini, soresnya apa? Siapa yang tahu soresnya? Sever ya apa? Samek Iya, Sameh sama Peres. Iya. Jadi Sameh Peres. Jadi angka di dalam perspektif Hebrew berbicara. Siper, leseper ya, sama dengan sefer. Nah, kita dapat itu mana yang paling dalamnya. Di dalam perspektif Hebrew, angka berbicara. Kok tahu? Berbicara mana? Ini loh, serius Same Peres. Kok ada mem di depannya? Nanti ini ada rumusnya itu. Kalau yud sama mem kan sudah tahu kalian. Rumus yud sama mem di belakang im kan? Nah, tinggal rumusnya mem ini nanti. Tapi kalau sudah tahu, oh, soresnya dari Same Peres sama dengan sefer. Ya, Ken, Yofi, Metsuyan, ya, Misparin. Oke, kalau di bahasa Arab, rakam, res, kuf, mem. Cari itu pasti ada artinya ya. Oke, mari kita lihat di sini. Di dalam bahasa Ibrani, ya, angka punya gender. Angka punya gender. Sebagaimana dalam bahasa Arab. Yang di sebelah kanan adalah zahar. Yang di sebelah sini adalah nekeva. Oke, coba kita lihat. Kalau angka zero tidak punya gender dia. Zero dia ya. Efes. Efes. Zero. Efes. Efes. Nah,
bagi teman-teman di dalam baru belajar bahasa Ibrani, yang ditekankan itu belajar nekeva, bukan belajar zahar, ya nekeva. Kenapa? Kenapa harus nekeva? Karena menghitung uang, menghitung nomor rumah, menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu pakai nekeva, ya, tidak pakai zahar. Menghitung uang, menghitung nomor satu, menghitung pen, menghitung apa ya, menghitung misalkan menghitung yang umum ya itu pakai angka nekeva. Matematika ya, 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, 15 juta uang, 500 perak ya, itu pakai nekeva. Maka yang ditekankan pertama adalah menghafal angka nekeva. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat. Yang ini nekeva nih. Kita baca nekeva dulu ya. Efes, Ahad, Stayim, atau stay. Nanti saya jelasin ini kenapa ini ya. Kenapa stay? Kenapa stayim? Nanti kita pelajari. Salos, Arba, Hames, Ses, Seva, Smone, Smone, Tesa, Eser. Ingat, itu adalah angka-angka nekeva. Persis banget dengan bahasa Arab. Ahad, Wahid, Isnani, Salas, ya, Salas, Arba, Hams, Sit, Saba, Samani, Tesa, Asar. Itu adalah angka-angka bagi teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab. Itu adalah angka-angka muannas, nekeva. Ya, coba saya ulangi ya. Nekeva, Efes, Ahad, Shtaim, Stay, Shalos, Arba, Hames, Ses, Seva, Smone, Tesa, Eser. Pateh, coba dibaca Pateh. Yang nekeva, yang Eh, nekeva. Efes, Ahad, Shetayim, Shete, Stay, bilang stay. Stay. eh, Shete, Stay. Iya. Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, Sheva, Shemone, Tesha, Yes. Eser. תודה רבה, כל הכבוד, מצוין, קריאה ממש טוב. קווין, בבקשה, נקבה. Efes, Ahad, Stayim, Stayim, שתיים, יש שתיים. Stay, נייס. Shalosh, כן, Arba, כן, Hamesh, כן, Shesh, כן, Sheva, כן, Shemone, כן, Tesa, כן. Eser. תודה רבה, 10. תודה רבה. אסף, בבקשה, אסף. אפס, אחת, שתיים, שתי, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, 10. Toda raba, toda raba. Oke, perhatikan sekarang. Itu adalah angka nekeva. Oke, kamu hitung hitung 1 sampai 10. Ya begini. Efes, Ahad, Shtaim, Shalos, Arba, Hamesh, Ses, Sheva, Shmone, Tesa, Eser.
Oke, berapa duitmu? 5.000. Dia bilang, Hames 1.000. Ya, menanyakan apa namanya? Angka ya, angka umum, nomor rumah, semuanya pakai gini. Nah, mari kita perhatikan di angka zahar. Di sini agak membingungkan, sangat membingungkan di sini. Kenapa? Perhatikan ini zahar loh, ya. Mulai angka 3 sampai angka 10 itu berakhiran ah. Merubah paradigma berpikir, ya. Marbudi tadi kita ketahui sebelumnya bahwa akhiran ah itu adalah nekeva. Tetapi di angka itu sebaliknya. Tetapi mulai angka 3. Perhatikan itu. Itulah perbedaan yang signifikan. Merubah tatanan kita berpikir. Tadinya kita taunya kok akhiran ah itu adalah nekeva. Di angka justru tidak dia. Ya, maka slosa, arba'ah, hamisah, sisa, siv'ah, smona, tis'ah, asara. Dan itu adalah zahar, bukan nekeva. Ya, jangan bingung di sini nih. Persis di dalam bahasa Arab begitu juga. Jadi, salasa, arba'ah, hamsa, sitta, sab'ah, samania, tisa, asra itu adalah angka muzakkar. Ya, yang angka muannasnya tidak pakai ta marbuta, persis. Oke, ya. Apa perbedaan yang signifikan di angka 3? Semua mulai angka 3 sampai angka 10 akhirannya bunyinya ah. Nah, perbedaannya kalau dia di nekeva ahad pakai taf. Tetapi kalau dia di zahar ehad. Ya, kalau dia di sini di nekeva staim pakai taf. Ini kan angka nekeva ini. Apa tanda nekeva taf. Di sini snaim. Ya, snei. Maka kalau kita angka ini kalau kita hafal dengan baik nekeva, maka menghafal zakar lebih gampang. Ya. Jadi efes, ehad, snai, snei, slosa, arba'ah, hamisah, sisa, siv'ah, smona. Nah, ini juga coba di sini ya. Semona. Di sini smone. Padahal nekeva ya. Iya. Jadi agak komplikat, agak sedikit detail dia ya. Tis'ah asara. Oke, sekarang Marbudi baca dulu Zahar. Setelah Marbudi Pak Hari, kemudian diikuti oleh Ardiansa nanti. Marbudi, Zahar. Oke, bilang Misparim Zahar. Efes, Zahar. Misparim Zahar. Uh, Misparim, Zahar, Ken, Efes, Ehad, Ken, Snaim, Ken, Snei, Ken, Slosa, Ken, Arba'ah, Ken, Hamisah, Ken, Sisa, Ken, Shifa, Ken, Shifa'ah, uh, Smona, Ken, Tis'ah, Ken. Asarah. תודה, כל הכבוד, מצוין. Pak Hari, בבקשה, מספרים זכר. Misparin Misparin Sahar ya. כן, Misparin. Eh, Efes ya. אפס, נכון, אפס. Efes. Ehad. כן, Ehad. Apa? שנאים. Senaim. כן, atau snake. Serosa. Senai. כן, Serosa. כן,
uh, arba'ah, Oke, Metsuyan, arba'ah, Ken, hamisah, Toda, Ken, uh, sisa, Sisa, Ken, Sisa, sisa is isa, Ken, sisa, si sib'ah, Ken, ya, Nahon, sib'ah, simona, Ken, simona, Ken, uh, te tesa, Tisa, Ken, tesa, ar asra, asrah kan, Asara, Todaraba, Metsuyan, Kola Kavod, asrah, Sarhan. Asara, Toda, Ken, Ardiansa, Misfarim, Zakar, Ken, Efes, Ehad, Ken, Snayim, Ken, Snei, Shloshah, Ken, Arba'ah, Ken, Khamisah, Ken, Shishah, Ken, Shishah, S- Shi, Shif'ah, Ken, Smona, Ken, Tis'ah, Ken, Asyara. Todaraba, oke. Saya bukan bluffing. Kalau kalian bisa hitung sampai 1 sampai 10, enggak. 1 sampai 10, nanti dapat ide menghitung 11 sampai 19. Jadi barang siapa yang bisa menghitung dari 1 sampai 10, 11 sampai 19, maka dia bisa menghitung sampai jutaan, sampai miliaran. Kuncinya, di Hebrew ini agak sedikit kompleks karena apa? Dia ada dua macam, ada zahar sama nekeva. Barang siapa Barang siapa bisa menghafal Zahar Nekeva 1 sampai 10, berarti berpotensi dia bisa menghitung dari 1 sampai miliaran. Berpotensi. Ya. Kemudian yang bikin dia bisa menghitung lagi ke sana dari 11 sampai 19. Nah, sekedar saya kasih introduction bagaimana menghitung 11 sampai ke 19, mengawinkan. Ya, mengawinkan angka satuan ke puluhan. Ya, kalau dia zahar, maka ehadnya satuannya adalah zahar, tapi puluhannya wajib nekeva. Ya, kalau 11 zahar, maka dia ehad asar. Bacanya ehad asar, bukan eser ya. Baru snei asar. Slosa asar, arba'ah asar, dan seterusnya gitu. Kalau kita menghitung nekeva, maka ahad asara. Stay asara. Shalos asara. Dan begitu seterusnya. Itu yang aku bilang, ya, barang siapa menguasai angka 1 sampai 10 zahar nekeva, berarti dia berpotensi menghitung dari 1 sampai jutaan. Tapi kalau dia tidak bisa struggle di situ, maka dia akan struggle menghafal antara 11 sampai 19. Barang siapa yang sudah bisa kuat 1 sampai 10-nya, kemudian dia mendapatkan ide bagaimana menghitung 11 sampai 19. Kalau dia bisa menghitung sampai 11 sampai 19, maka dia dipastikan bisa menghitung dari 1 sampai jutaan. Ya, itu kunci. Persis banget di dalam bahasa Arab. Ya, muzakkar sama muannas, zahar sama nekeva, zahar sama nekeva. Barur, iya, Baru itu dibiasakan. Echad, time, shalos, arba. Oke, sekarang. Nah,
Setelah kita mengetahui angka, ada dong yang dihitung. Menghitung, menghitung kacamata, menghitung gelas, menghitung apa namanya buku. Nah, kalau Anda hitung itu apa kata bendanya zahar, maka wajib pakai angka zahar. Ya, kata bendanya ini ya. Kalau kata bendanya nekeva, maka wajib pakai angka nekeva. Contoh, ya. Oke, contoh nih. Aduh, sorry. Contoh ya. Coba lihat di sini. Ini adalah zahar. Oke, mari kita lihat. Kita ambil kata talmid sama talmida. Ya kan? Yang sudah kita tahu ini. Sefer, sefer, sefarim, sefarim. Eh, Oke. Oh, salah, 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 salah. Di sini ini dulu saya gini, sorry. Talmid, talmidim. Talmida, talmidot. Iya kan? Oke. Ini adalah zahar, ini adalah nekeva. Nah, sekarang saya mau menghitung satu murid laki-laki, satu murid perempuan, dua murid laki-laki, dua murid perempuan. Coba kita lihat ya. Talmid berarti kita ambil angka di sini, ya. Ya. Maka kalau dia satu, kata bendanya dulu, baru angka. Di satu doang. Maka kalau menghitung satu murid, maka ditulis talmid ehad. Satu doang itu. Ini adalah satu murid. Talmid ehad. Ada kata lainnya, talmid. Jadi talmid ini mengandung angka satu di situ. Satu murid itu. Semua kata benda. Pak Hari, Pak Asep, Pak Budi, Pak Ardiansah, Pak Teh, Pak Kevin. Kata benda singular ada makna satu di dalamnya. Ya, semua yang singular ada makna satu di dalamnya. Berapa buku kamu punya? Sefer. Artinya satu buku. Atau bilang Sefer Ehad. Nah, itu satu buku itu. Iya. Talmid Ehad. Kama Talmidim kita ada berapa murid di kelas? Talmid Ehad. Satu murid. Kenapa pakai Ehad? Karena Talmid Zahar. Maka dia di sini Zahar. Nah, bagaimana dengan dua murid? Nah, berarti dua murid jamak dong. Maka kita ambil ini talmidimnya, taruh di sini. Kemudian angkanya harus di depan. Maka pakai wajah snei. Snei talmidim. Snei talmidim. Dua murid. Talmid ehad atau talmid ya. Talmid ehad, snei talmidim. Berarti kalau tiga, slosa talmidim. Dan seterusnya. Arba'a talmidim. Khamisa talmidim. Sisa talmidim.
Siva talmidim ya, smona talmidim dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan talmida? Talmida ahad. Ahad. Talmida ahad. Satu murid. Atau sama dengan talmida. Talmida. Atau talmida ahad. Satu murid perempuan. Satu murid perempuan. Bagaimana dengan dua? Maka kita ambil talmidotnya. Baru kita ambil stay ya. Stay. Stay talmidot. Shalosh talmidot. Arba talmidot. Hamesh talmidot. Ses talmidot. Seva talmidot. Smone talmidot. Dan seterusnya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana menggunakan snay ini sama stay. Ya. Tadinya adalah snaim. Sebenarnya tadinya snaim. Maka dibuang memnya karena ini adalah bagian dari kata benda. Jamak dua itu memnya dibuang. Selalu itu ya. Stay, snay. Snay, snay misparim. Stay, kitot. Dua kelas. Ya. Dan itulah angka-angka. Persis banget dalam bahasa Arab. Isna talib. Oke, talibani isna ya. Dibuang nunnya biasanya ya. Nun selalu dibuang. Ya. Oke, nah sekarang bagi teman-teman yang bahasa Arab, di Hebrew tidak ada musanna, dia tidak ada musanna kecuali di anggota badan, ain, ainain, yad, yadaim. Ya, di dalam bahasa Ibrani tidak ada dual kecuali di anggota badan. Oke, ain itu menjadi ainaim, bukan anim ya. Ainaim. Yad, yadaim. Regel, reglaim. Bunyinya aim, aim, aim. Seperti snaim, staim kan? Itu dual. Coba perhatikan di sini tadi bacanya kan? Snaim. Ini dual ini ya. Snaim, staim, ainaim, oznaim, ya, safataim, yadaim, reglaim, semuanya aim-aim. Oke, itu satu. Kemudian di waktu. Sa'a, sa'ataim. Yom, hari yom, yomaim. Ya, khodes, khodshain. Semuanya aim, waktu, waktu. Pa'am, satu kali. Pa'amaim. Jadi, dual di dalam bahasa Ibrani. Oke, bagi teman-teman yang belum pernah belajar dual ya, dual itu hanya dua, berpasangan. Ya. Zog, zogaim, satu pasang itu pasang. Adalah anggota badan sama waktu. Ya, waktu. Dan angka, sebenarnya angka tadi ya. Snaim, staim, itu angka itu ya. Itu dual. Di bahasa Inggris tidak ada. Di bahasa Inggris itu adalah satu, kemudian jamak. Kalau dalam bahasa Semitik sebenarnya ada singular, dual, plural. Ya, ada singular, dual, plural. Kalau di bahasa-bahasa lain singular, plural. Ya, di bahasa Semitik enggak. Ada singular, dual, plural. Nah, cuman di dalam bahasa Ibrani ini dualnya tidak semuanya kata benda, ya. Hanya di anggota badan dan waktu. Satu lagi kok saya lupa apa ya? Rega. Nggak mau recall ya. Oh, angka. Ya, angka. Mea, meataim, ya. Angka. Snaim. Kemudian elef, alfaim. 2000 ya. 1000, 1 juta, 2 juta, milionaim. Ya.
Dan gitu. Angka. Angka, ya, anggota badan dan waktu. Waktu ya. Savua, 1 bulan, 1 minggu. Savuaim, 2 minggu. Paam, 1 kali. Paam, 1 kali. 2 kali. Paamaim, ya. Oke, misalnya paam. 1 kali nih, paam. Paam, 1 kali. 2 kali adalah paamaim. Ya. Ep. Maim. Ya. 2 kali. Oke, angka, eh, anggota badan, dan waktu. Ya, waktu. Oke, itu adalah kira-kira angka. Angka. Nah, itu tadi ya. Ya, makanya sudah bisa di sini nih. Sudah bisa kita menghitung angka ya. Rega-rega. Aduh. Ini ya. Coba contoh. Sefer Ehad. 1 buku. Slosha Sefarim. Coba. Slosha, ingat. Ini angka Zahar ini. Kenapa taunya? Iya, ada buku kok begini ya. Bukunya itu Zahar ya. Ya. Oke, mari kita hitung bolpen. 1 bolpen, 2 bolpen, 3 bolpen ya. Kemudian 1 kelas, 2 kelas. Oke, yang pertama itu adalah yang kita tahu adalah itu adalah bolpen. Jamaknya etim. Oke. Kita. Kita itu adalah kelas. Kita. Jamaknya kitot. Nah, sekarang coba Ardiansa, kamu hitung 1 kelas, 2 kelas, sampai 10 kelas. Kita Ardian. kita Ehad. Ahad. Ehad, Ahad. ahad. Bukan kalau ehad itu adalah zakar ya. Ini adalah nekeba. Kita. Kita Ahad. Ken. Dua kelas. Stay. Oh, Stay. stay ya. Stay kita. Jamak dong, sudah jamak. Kitot. Ken. Slosha. Shalos. Ini ingat ini nekeva ini ya. Nekeva. Shalos kitot. Arba kitot. Khames kitot. Ken. Shesh kitot. Ken. Sheva kitot. Ken. Smone kitot. Ken. Tisa kitot. Tesa. Tesa Ken. Terus. kitot. Esher kitot. Toda, Metsuyan, Kola Kavot. Marte, bebas Marte. 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas. Kita Ahad. Shete kitot. Lo rega. Shalos. Stay, kitot. Stay, kitot tidak. Stay kitot. Ken. Shalosh kitot. Ken. Arba kitot. Ken. Khamis kitot. Ken. Shesh kitot. Ken. Sheva kitot. Ken. Shemone kitot. Ken. Tesa kitot. Ken. Eser kitot. Saudara ba, marhari, bebas Pahari, nekeva. 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas. Peter Ahad ya. Ken, Nahon, Ken. Ahad Ehad kitot.
Ehad kitot. Rega, rega, rega. Stay, Eh, kitot. Stay. stay kitot. Ken. Salos kitot. Ken. Arba kitot. Yofi, Metsuyan. Ya. Ames kitot. Ses Ken. kitot. Ken. Tepa kitot. Ken. Simone. eh, Heser. Eh, Heser ya. 9. 9. Tesa ya. Tesa. Tesa kitot. Sama Ken. 10. Eser kitot. Toda, kola kabot. Metsuyan, Metsuyan. Toda, toda, rega, rega, rega. Oke, az rega. Oke, Marbudi coba ini. Students, dua student laki-laki, perempuan, dua student perempuan. Ya. Yang Parbudi, yang Parbudi. mana, More? Yang ini. Ini. Oh, stay student Tiot, Ken. Snay student team. Toda. Terus murid, tiga murid laki-laki, tiga murid perempuan. Selosah Talmidim, Ken. Salos Talmidot. Udah tahu kenapa selosa kan? Kenapa salos kan? Iya. Oh, saudara bang, kabut. Persis bahasa Arab itu ya. Oke, sekarang rega-rega az Asep. Satu bolpen, dua bolpen, tiga bolpen. אחד, Ken, שני עטים, Ken, שלושה עטים, Ken, ארבעה עטים, Ken, חמישה עטים, Ken, שישה עטים, Ken, שבעה עטים, Ken, שמונה עטים, Ken, תשעה עטים, Ken, 10 עטים. Ken, saudara bang, rega, 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 rega. Kevin, kamu bisa tulis, hitung satu rumah, dua rumah, tiga rumah, sampai 10 rumah. Rumah itu pluralnya batim ya? Ken, kolak kebon, Metsuyan, Ken, iya betul. Ayo hitung, satu rumah, dua rumah, tiga rumah. Rumah itu mungkin nekeva. Rumah nekeva. Oh, masa sih? Oh, zakar deh, zakar. Zakar. Iya, Berarti bait ehad, Ken, Nahon, senei, senei batim, Ken, selosah Nahon, batim, saudara, Ken, Yofi, arbaah batim, Ken, hamishah batim, Ken, sishah batim, Ken, shif'ah batim, Ken, shemonah batim, tis Ken, tis'ah batim, Ken, asarah batim. saudara, Pak. Marte, hitung satu buku, dua buku, tiga buku, empat buku, lima sampai 10 buku. buku sefer אחד, Ken. שני ספרים, Toda, Metsuyan, kola שלושה, kabod. Mhm. שלושה ספרים, Ken, ארבעה ספרים, Ken, חמישה ספרים, שישה Ken, ספרים, שבעה Ken, ספרים, Ken, שמונה ספרים, תשעה Ken. ספרים, Toda, 10 ספרים. saudara, Pak. Marbudi, hitung satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Satu tahun dulu. Tahun itu apa ya, More? Lupa saya. Sana, Sana, sana. rega, 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 rega. Sana itu Sana, tulis oke. Arab. Berarti Sebentar, sebentar, sebentar. Saya crack dulu. Saya kasih anunya, clue dulu. Gini ya. Eh, sa, nah, ingat jamaknya supaya nggak lupa. Sanim. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Amin. Sana, jamaknya sanim. Oke, siap, Oke, Ken. More. Iya.
Berarti sanah ahad, Ken. kemudian snei sanim, selesah sanim. Pakai stay atau stay? Oh, sorry. Nekeva ya. Ya, dia Stay nekeva loh. sanim. Mm-mm. Stay sanim, kemudian Ken. salos sanim, Ken, arba toda. arba sanim, Ken. hamas sanim, tes sanim, Ken. sebah sanim, Ken. smone sanim, Toda. kemudian tasa sanim, Ken. dan eser sanim. Saudara bakola kavod. Metsuyan. Metsuyan ya. Gitulah hitungannya. Maka artinya apa? Menguasai angka juga harus menguasai kata benda. Ini dia nih. Kita sudah pelajari ini kan sana ini nih. Lihat. Sana jamaknya sanim. Ir, arim. Ya. Ini adalah nekeva semua yang sebelah sini nih. Ini adalah broken plural. Broken pluralnya. Yang ini adalah regular. Nah, ini adalah broken. Oke, siapa yang bisa menghitung eh Asep? Satu jendela, dua jendela, tiga jendela. Satu jendela, dua jendela, tiga jendela. Ayo, Ken, Jendela. Jendela kalon ya. Ken. Kalon ahad. Reka, 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 reka. Kurang pas dengarnya saya. Halon, Ahad. Ahad. lama. Oh, Zakar. Sehat. Oke, dia Zakar dia ya. Kalon tapi kalonat. Oke. Eh, Kalon ehad. Ken. Shnei kalonot. Shnei halonot. Toda. Shnei halonot. Toda Shnei raba. Ken. kalonot. Shlosha kalonot. Arba'a Ken. kalonot. Ken. Khamisha kalonot. Shisha Ken. kalonot. Shiva Ken. kalonot. Ken. Shmona kalonot. Tis'a kalonot. Asara kalonot. Saudara bakola kabot ya. Kayak vocabulary. Vocabulary. Jadi angka berkaitan dengan kata benda. Ya, kan? Apa yang mau dihitung? Itu adalah bendanya ini ya. Oke. Talmida ahad. Stay talmidot ya. Shalos talmidot. Mora ahad. Stay morot ya. More ehad. Snei morim ya. Slosa morim, arba morim dan seterusnya. Ini vocabulary ya. Jadi ini punya kaitan yang ini halaman 72 ini berkaitan dengan halaman yang ada di angka 77 ini ya. Ken. Itulah rumusan bagaimana kita belajar angka. Ada pertanyaan di sini. Ini adalah latihan ya. Ini latihan ini. Misparei telepon. Ini kan dia beda. Ini misparim tadi kan misparim telepon. Jadi memnya dibuang menjadi misparei telepon. Angka-angka telepon ya. Meonot. Meonot itu dorm. Nayad mobile. Bisa telepon, bisa juga komputer. Ya, mahsef nayad. Telepon nayad itu namanya apa namanya mobile. Nayad. Oke. Herum, emergency. Herum, emergency. Bait, horim. Horim adalah kedua orang tua. Avoda, ya pekerjaan. Itu dia, kalian bisa tulis dengan Echad time. Oke, mispar telepon saya. Efes salos. Oke, Efes mone time Echad. Echad, Echad, salos, arba, vehames, ya. Itu nomor telepon misalkan, ya. Oke, kama mispar telepon sela, mispar telepon seli, bla 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 ya. Oke, kemudian ini adalah bakita.
di kelas. Oke, 3 taplak meja. 2 2 papan tulis. 1 pintu, 10 gambar, 4 komputer. 5 buku, 8 buku tulis, notebook, 1 sandwich. Ini sandwich ya, sandwich. Sandwich. Oke, ada catatan. W itu adalah vav-vav. W itu adalah vav-vav. Sandwich. Etim. Iparot. Kayak misalkan William ya. Misalkan saya mau tulis namakan William. Bagaimana nulis William? Karena dia W maka vav-vav. Ya. William. Ini vav-vav ini adalah W. Wow. William ya. William. Maka ini sandwich. Sandwich ya. Oke, ini adalah benda-benda yang dihitung. Jadi mengenal gender, mengenal gender kata benda signifikan dalam belajar bahasa Semitik. Ya, signifikan banget itu. Apa gendernya ini? Makanya kamus itu selalu dia taruh di lingkaran itu ada Zahar Nekeva ya, selalu ditulis itu. Itu adalah penting sekali. Oke, ada pertanyaan di angka-angka. Ada pertanyaan di angka-angka. Kalau 20-an gimana, Mas? Kenapa? 20-an dan seterusnya. 20-an dan seterusnya. Oh, gue udah pokoknya 20, nah 20 itu nanti isrim, slosim, arbaim. Cuma ditambah imnya doang. Salos, slosim, arbaim ya. Kalau dia puluhan, tidak ada gendernya. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 tidak punya gender. Gendernya bisa laki-laki, bisa perempuan. Puluhan ya, 20. 20, 10 itu dijamakan aja. Eser, esrim. 20 deh. 30, salosnya aja dijamakan. Slosim. 40, arbaim. Makanya saya bilang, kalau kita sudah bisa menghitung 1 sampai 19, maka Anda mampu menghitung sampai miliar. Dijamin mutu itu. Tapi kalau 1 sampai 10 struggling, maka tidak akan bisa menghitung 11, 12, 13, 14, 15, sampai 19. Kalau kita tidak bisa menghitung 1 sampai 10, maka kita tidak bisa menghitung 11 sampai 19. Kuncinya kan begitu kan? Pak Hari jago tuh matematika. Oke. Dan di semitik itu angka itu kompleks ya. Berbalik parameter berpikir. Yang akhiran ternyata, tapi mulai 3 ya, mulai dari 3 sampai 10, mulai itu adalah zahar. Yang tidak ada ahnya adalah nekeva. Itu aja dirubah ya. Oke. Em, saya mau tekan saya lagi, angka puluhan gampang, tinggal ditambah yud dengan mem belakangnya. Selesai urusan. Oke. Ada pertanyaan lain? Ken, Yes, terima kasih. Yesli, Yesli, Sela, Hamore. Masela, bevakasa. Ken, bevakasa. Eh, kalau apa ratus juta gitu apa more? Hundred million, billion, trillion Todara, gitu. Ba. Bahasa Oke, Ibrani itu rega. ada. Bevakasa. Yofi. Oke, 100. Mea. Mea. 1000. Alah. Elef. Ken. Ya udah dan sama bahasa Arab tuh. Alf sama mea, mia ya. Nah, ini ke 200. Ma time kan angka kan? Dia ma time ya. Ma
time. He-nya berubah menjadi taf. Elef alfain. Million, million ya, million. Billion, billion. Kan udah bilang, siapa yang bisa menghitung 1 sampai 10 berpotensi menghitung sampai jutaan. Kalau dia bisa menghitung 1 sampai 10, berarti dia berpotensi bisa menghitung 11 sampai 19. Kalau dia sampai 19, cus. Todaraba Marbudi, Todaraba ya, Sheila Tova. Ada pertanyaan lain. Kalau membaca jam, Rek, setengah sama seperempat. Oke, oke. Setengah, 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 setengah. Oke. Setengah adalah hetsi. Ini setengah, hetsi. Kalau seperempat, reva. Dari kata arba ya, reva. Seperempat. Hetsi adalah setengah. Nah, sekarang kalau kalian menghitung jam, ingat, jam itu adalah nekeva. Sa-a. Kan dihitung tuh jamnya kan? Sa-a. Sa ini adalah jam. Sa-a. Waktu. Maka udah tahu dong. Waktu itu adalah nekeva. Gunakan angka nekeva. Yang dihitung sa-a kan? Ken. Sa'atun ya. Sa'a. Oke, ada pertanyaan lain? Pak Hari, ada pertanyaan Pak Hari? Pak Teh? Eh, jika perpuluhan, kamu deh. Nomor perpuluhan. Oke, keren. Karena kalian oke, saya harus kasih tahu. Oke. 10 ya, puluhan. Esrim. 20 itu ya. Slosim. Arba'in. Khamisim. Sisim. Siv'im ya. Hati-hati, ini ada yang perlu diperhatikan sini, ada perhatikan. Spelling. Ini very important ini. Spellingnya ini loh. Jangan lupa. Seva itu shin bet ain. Tesa. Spellingnya ya, jangan lupa. Eser itu pakai sin, bukan pakai shin. Esrim nanti ya, esrim. Bukan esrim, tapi esrim. Tesa, tis'im ya. Smonim. Ini huruf he, huruf lemah. Smonim. Siv'im. Bukan sevaim, tapi siv'im ya. Ingat, shin. Shishim. Itu nanti puluhan itu. Ada nanti setelah ini, setelah kamu buka teh di halaman di unit berikutnya itu ada 20, 30, 40 ya. Oke, tapi ini dasar dulu. Dasarnya ini dasar. Dasarnya adalah menghitung seperti ini. Pokoknya kalau puluhan Pak Teh tinggal ditambah yud sama mem di belakangnya. Yud sama mem ya. Oke. Mar Kevin, Pak Asef, Mar Asef, ada pertanyaan? Kol barur, ya? Kol barur. Yofi. Oke, jadi oke, saya mau wrap up a little bit. Tadi kita itu sosial di awal-awal Pak Hari, Pak Hari kan lambat. Kita mensosialisasikan kata kerja, pola-pola kata kerja. Itu saya sudah kirim di grup tadi.
Jadi saya hanya mengintroductions bagaimana bagaimana pola kata kerja dalam bahasa Ibrani. Jadi saya tunjukin tadi ada yang kita ketahui bahwa kata kerja itu punya pattern ya, punya pattern dia, ada parameternya. Parameternya ada 7, Pak. Nah, tadi itu saya menunjukkan 7 secara keseluruhan, tetapi yang saya fokuskan itu di Binyan Paal, di pertama itu. Nah, ada yang perlu diingat, bahwa kata kerja di dalam bahasa Ibrani itu punya akar kata 3. Tidak ada yang 2, semuanya akar 3. Ada beberapa 4 akar. Nah, yang 3 tadi itu dimasukkan ke dalam pattern. Ya. Nah, saya tunjukin tadi adalah pattern Binyan Paal. Bagaimana mengkonjugasikan dia menjadi past tense, present tense, sama future tense, sama infinitive, kata perintah. Ya, ada juga namanya imperatif. Imperatif kata perintah, Imperatif kata perintah, infinitif adalah sem hapoal ya, infinitif yang tadi. Itu saya sudah jelasin satu, dan itu semuanya ada rumusnya, Pak. Tidak perlu diketahui sekarang, itu harus disosialisasikan. Saya harus mensosialisasikan itu, Pak. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bagi teman-teman yang belum biasa di bahasa Semitik, itu perlu disosialisasikan berapa kali. Nah, biasanya fenomenal yang pernah saya alami, sosialisasi pertama susah. Sosialisasi kedua agak susah juga. Ketiga mulai nyambung. Keempat dia nyambung. Kelima dia sudah bagus ya. Maka perlu disosialisasikan. Nanti buku ini mengajar kita bagaimana mempraktekkan, praktekkan. Oke. Em, ada pertanyaan lain? Kemudian angka tadi ya, kita belajar angka tadi ya. Inilah angka. Angka itu adalah kata benda, ya, kata benda. Makanya dia punya gender. Angka ini adalah bagian daripada pembahasan kata benda. Maka dia punya gender, zahar sama nekeva. Ini kalau dihafal, berpotensi bisa menghitung 11 sampai 19. Nah, caranya adalah mengawinkan antara angka satuannya adalah zahar, nekeva, puluhannya adalah nekeva. Itu berarti angka zahar, ya. 11, 12, 3. Kalau belasan angka nekeva, maka satuannya adalah nekeva, puluhannya adalah zahar, ya. Baru bisa 11, 12, 13, 14. Dan itu baru dipelajari di unit 3 kalau nggak salah. Oke, saya menunggu ada pertanyaan lagi barangkali, pertanyaan yang lainnya. Jangan lupa dikerjakan, jangan lupa dikerjakan siur bait-nya ini ya. Oke, Ken Pak Hari, Ken, silakan Pak Hari. Belum ada sih pertanyaan, cuma mau menyampaikan selamat hari raya ya untuk rekan-rekan di grup. Pak Budi dan lain-lainnya. Pak siapa ya? Adiansah. Saudara Ba, saudara Ba. Abah, Pak Hari, terima Kalau kasih. dia, Ken. Asep, Pak Asep juga ya. Itu ya. Saudara Pak. Pak Teh ya, Pak Teh. Saya baru pulang dari Kuala Lumpur. Iya, iya. Pak Teh tinggalnya di mana ya? Mbak Elisa di Di mana? Kedah. Oh, Sungai Kedah. Petani, Kedah. Tidak jauh ya dari Kuala Lumpur. Dalam 400 km. Dalam Ya. 400 km. Ya. Selamat Hari Raya ya semuanya. Saudara Ba, selamat hari saudara raya. Hari, saudara Ba. Oke, ada yang bisa baca. Kelvin juga merayakan ya, Kelvin? Pak Kelvin. Merayakan hari kebahagiaan, Pak. Dapat Oke. makanan juga, Pak, lumayan, Pak. Kevin, Ya. coba baca ini, Kevin. 8 days. Sorry. 8 February.
Eid Fitri Mebur. Fitri Oh, ataunya Eid Fitri Meburak. Al-Fitri ya. Iya, mevurah ya. Mereka bilang mevurah ya. Eid Eid Fitri atau bisa bilang Al-Fitri ya. Eid Al-Fitri mevurah. Here we go. Sebentar ya. Mereka bilang mevurah bukan mubarak. Nah, mari kita ini adalah punya Sores. Rega. Sebentar dulu. Ardiansa, kamu masih bangun nggak? Masih. Oke, Mas. Ardiansa, sebutkan sama saya ini Soresnya. Mevurah. Idul Fitri Mubarak. Soresnya apa ini? Hmm, Mem. Hmm, Oh, Vav. Res. Nah, ini Kaf. Kaf ya. Berkah, baraha ya. Nah, Ini bet, res, kaf. Nah, kalian udah tahu, sudah mulai dari sini, berarti mem itu biasanya tambahan. U-nya ini adalah tambahan biasanya. Iya kan? Nah, ini sama. Kalau kalau kita mubarak, coba ya, mubarak coba. Kalau kita itu mubarak, mem itu tambahan. Iya kan? Memnya itu adalah tambahan. Ini mevurah. Memnya ini adalah tambahan, ini adalah tambahan. Mana soresnya? Ya vet, res sama Berarti khaf. ya. Ken ya. Itulah sores. Idul Fitri terberkati. Nanti kita pelajari ini adalah pasif, bentuk pasif dari kata kerja ya. Yang diberkati gitu ya. Diberkati. Itulah kata kerja semuanya. Ide, ide. Nanti kita bahasnya dalam nanti 2 SKS itu ide itu. Nanti ada pertemuannya di bahasa Hebrew ketemu nanti ada itu. Jadi geografis sama sores ya, sama sore buat buat Ardiansa yang studi filologi dan segala sama soresnya, tetapi karena geografi, posisi geografi berpindah, maka makna shifting juga, berevolusi ya. Jadi geografis itu mempengaruhi makna sores. Mampu mengenal. Coba pusing di mana di Malaysia itu keliling-keliling dia. Sampai Indonesia di kepala yang keliling itu namanya geografis dan eh, wilayah mempengaruhi perubahan sores tadi. Dan banyak kita ketemukan nanti di mana di bahasa Semitik. Dia kan di antara utara, antara selatan, yang negara Arab sama soresnya, tapi dia ada shifting makna dikarenakan oleh geografi dan budaya setempat. Contoh, lehem. Nah, ya, lehem, laham. Laham itu artinya apa, Ardiansa? daging. Daging. Saudara, Bang. Itu di selatan. Tahu nggak? Di utara itu artinya bread, roti. Makanya Bethlehem itu bukan rumah daging. Itu adalah rumah roti. Karena lehem sama ini, lam het mem. Di selatan dia artinya daging. Di utara artinya roti. Geografis. Jadi ada dua argumen. Ini contoh ya. Ada dua argumen kenapa itu berbeda maknanya.
Satu, di budaya di selatan, makanan pokoknya dia daging. Yang di atas makan roti. Itu satu argumen. Kenapa dia perubahannya sama-sama bunyinya sama-sama soresnya, tapi beda mana? Ya kan? Itu satu. Kemudian kalau kita melihat kembali ke bahasa klasiknya Arab, lam, mem, ha itu adalah penggemukan. Jadi apa yang dikonsum itu adalah untuk menggemukkan. Itu macam-macam ya. Itulah aku bilang tadi itu ya, bahwa pertemuan-pertemuan Semitik itu dia berubah arah, berubah geografis, mempengaruhi shifting makna dari sores yang terakhir. Oke, kira-kira begitu malam ini, Toda Rabah Haverim. Jadi saya mohon maaf, hari Rabu kita tidak bisa belajar karena saya masih dalam perjalanan. Toda Rabah Haverim, Toda Rabah, Laila Tov, Toda. Itu